Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 38. Agung Sedayu yang tidak terlampau jauh dari Untara mendengar teriakan itu. Sekali ia meloncat surut melepaskan lawan-lawannya. Dan terdengar ia menjawab. Baik. Aku lakukan. Bersama aku, teriak Hudaya. Untara menggeram. Hudaya telah kehilangan kepatuhannya karena perasaan yang lepas kendali. Kali ini Untara tidak mencegahnya. Namun sisi kiri dari induk pasukannya harus mendapat seorang pemimpin. Maka katanya berteriak sekali lagi. Sonya, gantikan tugas Hudaya. Terdengar Sonya menyahut. Suaranya kecil melengking tinggi. Ya. Aku kerjakan. Untara masih melihat Hudaya melangkah mundur. Ia tidak langsung menyeberangi pertempuran itu, berjalan dan induk pasukan ke sayap yang lain. Sementara itu Agung Sedayu telah mendahului meloncat ke sayap kanan lewat belakang garis peperangan. Namun karena kesibukan itulah, Untara kehilangan sebagian dari perhatiannya. Tiba-tiba selagi ia sedang sibuk mengatur orang-orangnya, ia merasa Tohpati mendesaknya. Agaknya Macan Kepatihan sedang mempergunakan kesempatan itu untuk mendesak lawannya. Dengan sepenuh tenaga. Dan kemampuannya ia menyerang Untara seperti badai menghantam gunung. Betapa deras dan cepatnya. Tongkat putihnya terayun dengan dahsyatnya ke arah kepala Untara yang sedang disibukkan oleh hilangnya Citra Gati. Untara terkejut melihat tongkat baja putih Macan Kepatihan seperti seekor burung elang menyambarnya. Untunglah bahwa pada saat terakhir, ia berhasil mengerutkan tubuhnya dan merendahkan kepalanya, sehingga ia dapat menyelamatkan dirinya dari benturan yang dahsyat. Benturan yang pasti akan memecahkan kepalanya. Meskipun demikian, namun tongkat Macan Kepatihan telah menyambar ikat kepalanya, sehingga ikat kepala itu terlempar jatuh. Bukan main dahsyatnya gelora hati Untara. Seolah-olah dadanya akan meledak karenanya. Senopati itu merasa bahwa nyawanya hampir-hampir terlepas dari tubuhnya. Tetapi meskipun ternyata ia berhasil menghindarkan diri dari maut, namun betapa ia merasa dihinakan. Ikat kepalanya terlempar dari kepalanya. Dengan penuh dendam Untara menggeretakkan giginya. Sekali ia melontar surut. Seolah-olah ia ingin memandangi seluruh tubuh Tohpati sepuas-puasnya. Dan tiba-tiba ia berteriak nyaring di antara dentang dan gemerincingnya senjata. Prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung. Jangan kau beri kesempatan pada lawan-lawanmu untuk bertahan sampai senja. Waktu telah menjadi semakin sempit. Besok adalah hari yang harus dapat kita nikmati sebagai hari kemenangan. Karena itu hancurkan musuhmu hari ini. Tohpati mencoba tidak memberi kesempatan kepada Untara untuk menyelesaikan kata-katanya. Dengan dahsyatnya ia menyerang dengan senjatanya yang mengerikan. Tetapi Untara telah benar-benar siap melawannya. Itulah sebabnya ia dapat menghindarkan diri dan menyelesaikan kalimatnya. Sesudah itu maka Untaralah yang bergerak seperti angin pusaran. Menyerang Tohpati dengan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin dahsyat. Keduanya telah sampai pada puncak kemarahan dan kekuatannya sehingga keduanya benar-benar tenggelam dalam permainan maut yang mengerikan. Untara kini hampir-hampir tidak terpengaruh lagi oleh keadaan pasukannya. Menurut perhitungannya, maka setidak-tidaknya pasukannya tidak akan dapat dikalahkan segera. Ia mengharap bahwa pertempurannya akan lebih dahulu dapat menentukan keadaan daripada seluruh pasukan itu. Kehadiran orang-orang baru membuatnya tenang dan memberinya kesempatan untuk memusatkan perhatiannya kepada lawannya, Macan Kepatihan. Agung Sedayu yang berpindah tempat dari sisi induk pasukan ke sayap yang berseberangan telah masuk ke dalam lingkungan peperangan. Ia melihat betapa Sendawa dan beberapa orang mengalami kesulitan untuk menahan arus kemarahan Sanakeling. Agung Sedayu masih sempat melihat seseorang terlempar jatuh karena sentuhan pedang Sanakeling. Betapa ia melihat Sanakeling seperti orang gila mengamuk sambil mengayun-ayunkan pedang serta bindinya. Beberapa orang yang mencoba bersama-sama melawannya, hampir tak berani mendekatinya. Agung Sedayu menarik nafas melihat kedahsyatan gerak Sanakeling. Kasar dan betapa kuat tenaganya. Sesaat Agung Sedayu dirayapi oleh perasaan-perasaan yang aneh. Namun tiba-tiba ia menggeram. Ia pernah merasakan betapa maut pernah menyentuhnya. Dan ia masih tetap hidup.
Agung Sedayu yang telah berhasil memecahkan kungkungan perasaan takutnya itu pun segera membulatkan tekadnya untuk menghadapi lawannya yang seakan-akan telah menjadi liar dan buas. Dengan nyaringnya ia berteriak, "Sendawa, lepaskan lawanmu." Sendawa terkejut mendengar suara itu. Ia tidak segera tahu siapakah yang akan menggantikan kedudukan Citragati. Karena itu ia masih tetap melawan sambil bertanya, "Siapakah kau?" Sendawa sama sekali tidak berani melepaskan lawannya sekejap pun untuk berpaling. Ujung pedang Sanakeling ternyata lebih cepat dari kejapan mata. Di belakangnya terdengar jawaban, "Aku telah mendapat perintah untuk berada di sayap ini." Agung Sedayu. Oh. Sendawa tiba-tiba dirayapi oleh perasaan yang menenangkannya. Ia pernah mendengar kepahlawanan Agung Sedayu. Ia pernah melihat kelebihan Agung Sedayu daripada Sidanti di lapangan Sangkal Putung. Kini Sedayu itu hadir menggantikan kedudukan Citragati. Tetapi Sendawa itu terkejut ketika terasa seseorang mendesaknya dan langsung menyusup ke dalam lingkaran pertempuran itu mendahului Agung Sedayu. Orang itu langsung menyerang Sanakeling dengan membabi buta. "Paman Hudaya," teriak Agung Sedayu. Hudaya tidak mendengarnya. Senjatanya berputar melampaui kecepatan baling-baling. Namun perhitungannya tidak wajar lagi, sehingga betapa cepatnya ia menyerang, tetapi senjatanya sama sekali tidak dapat menyentuh kulit Sanakeling. "Heh, kau juga main bunuh diri," teriak Sanakeling. Hudaya tidak menjawab. Sekali lagi ia menyerang dengan dahsyatnya. Namun sekali lagi Sanakeling berhasil menghindarkan dirinya, bahkan dengan kemarahan yang meluap-luap Sanakeling berhasil memukul senjata Hudaya hampir pada tangkainya. Hudaya terkejut. Terasa tangannya dipatuk oleh getaran yang dahsyat. Betapapun ia mencoba bertahan, namun senjatanya terlempar beberapa langkah daripadanya. Terdengar Sanakeling berteriak nyaring. Sekali ia meloncat maju dengan pedang terjulur. Demikian cepatnya, sehingga Sendawa sama sekali tidak berdaya berbuat sesuatu untuk membantu Hudaya. Meskipun ia mencoba meloncat sejauh-jauh ia dapat, tetapi kecepatan gerak Sanakeling melampaui kecepatan gerakannya. Hudaya masih mencoba untuk memiringkan tubuhnya. Namun gerakannya itu hampir tak berarti. Ia masih melihat ujung pedang Sanakeling itu pun beringsut seperti geseran tubuhnya sendiri. Karena itu, segera ia mencoba melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang. Tetapi ia sadar bahwa tangannya itu sama sekali tidak akan berarti melawan tajam ujung pedang Sanakeling. Tetapi Hudaya terkejut, dan bahkan Sanakeling pun menggeram ketika terdengar senjatanya berdentang. Sanakeling itu merasa tangannya berkisar, dan karena itulah maka ujung pedangnya pun berkisar pula. Dalam pada itu terdengar Hudaya mengaduh pendek. Beberapa langkah ia terdorong ke samping. Terasa lengannya menjadi pedih. Ia sempat melihatnya, maka tampak darahnya memerahi lengan bajunya. Tetapi ia telah terhindar dari maut, ternyata pedang Sanakeling tidak merobek dadanya, meskipun ia terluka. "Setan," terdengar Sanakeling mengumpat. "Kau berani mengganggu aku? Kau selamatkan kelinci itu, tetapi kau sendiri yang akan terbunuh oleh pedangku." Kini yang berdiri di hadapan Sanakeling adalah Agung Sedayu. Dengan cepat ia datang tepat pada waktunya menyelamatkan nyawa Hudaya. Meskipun belum mapan benar, tetapi ia telah berhasil memukul pedang Sanakeling, sehingga pedang itu berubah arah. Namun pedang Sanakeling itu masih juga mematuk lengan Hudaya. "Siapakah kau, heh?" teriak Sanakeling. Matanya menjadi merah dan liar. Terasa tengkuk Agung Sedayu meremang. Ia pernah melihat mata yang seliar itu di belakang halaman Kademangan Sangkal Putung ketika ia berkelahi melawan Sidanti. "Apakah kau belum mengenal Sanakeling?" teriak Sanakeling. Tidak sesadarnya Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya singkat. "Belum. Baru sekarang aku mengenalmu, meskipun aku pernah mendengar nama itu, satu dari sekian nama prajurit Jipang." Agung Sedayu menjawab dengan jujur, tanpa maksud apapun. Namun Sanakeling yang garang itu merasa, jawaban itu suatu hinaan baginya. Bagi seorang yang merasa dirinya hanya selapis tipis di bawah macan kepatihan yang namanya mengumandang dari pesisir lor sampai ke pesisir kidul. Sedang yang berdiri di hadapannya tidak lebih dari seorang anak-anak yang memandanginya dengan pandangan mata yang kosong. "Heh, apakah kau benar-benar belum mengenal Sanakeling?" Sedayu kini menjadi heran. Di dalam hiruk pikuk peperangan lawannya masih sempat menanyakan dirinya sendiri.
Namun Agung Sedayu tidak ingin mendahului. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu terkejut. Seseorang meloncat di sampingnya sambil mengayunkan pedangnya ke arah Sanakeling. Tetapi dengan tenangnya Sanakeling menghindar, sambil berteriak. "Kau benar-benar ingin mati, kelinci yang malang?" Hudaya yang telah kehilangan segala pertimbangannya itu tiba-tiba telah menyerang Sanakeling kembali. Kali ini dengan segenap kemampuan dan ketangkasannya, ditumpahkannya segenap sisa tenaganya. Namun sekali lagi Hudaya menyeringai kesakitan. Kini tangannya terbentur bindi Sanakeling. Untunglah tidak terlalu keras, karena Sanakeling tidak sempat mengerahkan tenaganya. Meskipun demikian, sekali lagi senjata yang telah dipungutnya terlempar dari tangannya. Agung Sedayu melihat Sanakeling tertawa seperti suara hantu melihat mayat tergolek di pekuburan. Semakin keras dan menyakitkan telinga. Bersamaan dengan itu, Agung Sedayu melihat Sanakeling mengangkat pedangnya dan terayun deras sekali ke leher Hudaya. Hudaya masih berusaha untuk mengelak. Direndahkan tubuhnya sambil berkisar ke samping. Tetapi nada suara Sanakeling meninggi. Seperti seekor kucing bermain-main dengan seekor tikus, ia berkata nyaring. "Oh, kau mencoba melompat ke samping orang yang malang. Bagus. Kau lihat ujung pedangku, supaya kau melihat maut menghampirimu." Hudaya melihat ujung pedang Sanakeling. Tetapi perasaannya seakan-akan telah mati lebih dahulu daripada dirinya sendiri. Karena itu Hudaya sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan berkedip pun tidak. Tetapi sekali lagi Sanakeling berteriak tinggi. Kemarahannya benar-benar memuncak sampai ke ubun-ubun. Kali ini sekali lagi pedangnya membentur sesuatu. Tidak saja pedangnya bergeser arah, tetapi pedangnya seakan-akan menghantam dinding baja, sehingga terasa tangannya bergetar. "Setan, hantu, genderuwo," umpatnya, "kau benar mau mati anak demit?" Agung Sedayu berdiri dengan kokohnya. Kakinya seakan-akan jauh menghunjam menembus bumi. Kini ia dapat mengetahui betapa Sanakeling benar-benar memiliki tenaga raksasa. Terasa tangannya tergetar pada saat senjatanya membentur tenaga Sanakeling. Bahkan hampir-hampir senjata itu lepas. Untunglah, segera ia dapat mengatasi keadaan sehingga senjata itu tetap berada di dalam genggamannya. Namun kali ini Agung Sedayu tidak dapat membiarkan Hudaya berbuat di luar nalar dan pikirannya. Karena itu maka segera ia berteriak. "Paman Hudaya, menepilah. Aku akan membunuhnya," sahut Hudaya. "Menepilah," ulang Agung Sedayu. "Jangan campuri urusanku," bentak Hudaya keras-keras. "Akulah pimpinan sayap kanan," sahut Agung Sedayu tegas-tegas. Hudaya terdiam sesaat. Namun hatinya berdesir ketika ia melihat, Sanakeling tanpa berkata sepatah kata pun menyerang Agung Sedayu dengan kecepatan yang mengagumkan. Bahkan nafas Hudaya itu pun serasa berhenti karenanya. Demikian cepat dan tangkasnya Sanakeling itu meloncati lawannya. Ia tidak dapat melihat kecepatan itu, selagi ia sendiri bertempur melawannya. Namun ketika Sanakeling itu menyerang Agung Sedayu, barulah disadarinya, betapa berbahayanya orang itu. Tetapi sekali lagi dadanya berdesir ketika ia melihat bagaimana cara Agung Sedayu melepaskan diri dari terkaman itu. Lincah seperti burung sikatan. Mengendap lalu melontar ke samping, sementara itu pedangnya menusuk lambung Sanakeling yang terbuka. Sanakeling terkejut melihat ketangkasan lawannya yang masih muda itu. Jauh lebih muda dari lawannya yang telah dijatuhkannya, dan lawannya yang satu lagi, yang hampir dibunuhnya sampai 2 kali. Karena itu mulutnya yang kasar sekali lagi mengumpat. "Anak setan. Tataplah langit untuk yang terakhir kalinya, sebelum perutmu terbelah oleh pedangku. Siapa namamu anak muda?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi terpaksa ia melihat ketangkasan Sanakeling itu sekali lagi. Dengan lincahnya Sanakeling berhasil menghindarkan dirinya dari sambaran pedang Agung Sedayu. Bahkan sambil meneruskan kata-katanya. "Katakanlah siapa namamu, supaya aku kelak dapat mengatakan bahwa nama itu adalah nama dari salah seorang anak muda yang telah aku bunuh, karena kesombongannya sendiri." Hati Agung Sedayu bergetar mendengar kata-kata itu. Ia sama sekali tidak senang melihat sikap, kata-kata dan anggapan Sanakeling terhadap dirinya. Karena itu maka dijawabnya Sanakeling. "Adakah gunanya bagimu untuk mengetahui namaku yang tidak berarti? Aku adalah hanya seorang prajurit dari sekian banyak prajurit-prajurit yang lain. Bahkan aku adalah prajurit yang berpangkat paling rendah dari prajurit-prajurit yang lain.
Gila, geram Sanakeling. Jangan jual tampang di pertempuran ini. Sebut namamu. Baik, jawab Agung Sedayu. Namaku adalah Agung Sedayu. Heh, Agung Sedayu, ulang Sanakeling. Ya. Tiba-tiba Sanakeling itu tertawa. Ia pernah mendengar sekali dua kali nama itu disebut oleh alap-alap Jalatunda. Dan bahkan nama itu pernah disebut-sebut oleh hampir setiap bibir orang Sangkal Putung. Laskar Jipang di dalam hutan itu pun pernah mendengar nama itu dalam lingkungan Kelaskaran Pajang dan Sangkal Putung dari orang-orang yang sengaja ditempatkannya sebagai telik dan petugas-petugas rahasia yang berhasil sedikit-sedikit mendengar tentang Sangkal Putung. Bahkan akhirnya Sanakeling berkata lantang. Heh, bukankah kata orang, Agung Sedayu itu adik Untara dan Kemanakan Widura? Agung Sedayu tidak tahu kenapa hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. Agaknya namanya pun termasuk nama yang harus diperhitungkan oleh orang-orang Jipang. Namun dijawabnya. Ya. Aku adalah adik Untara. Pantas, pantas, geram Sanakeling. Tiba-tiba geraknya menjadi semakin cepat. Serangannya datang menyambar-nyambar seperti elang menyerang anak ayam di tanah lapang. Menukik dan menyambar dengan kuku-kukunya. Tetapi Agung Sedayu kini bukan lagi anak ayam yang ketakutan melihat elang melayang di langit. Tangannya kini tidak lagi gemetar menggenggam tangkai pedang. Meskipun kadang-kadang hatinya masih dilapisi 1001 macam pertimbangan, tetapi anak itu tidak lagi harus melawan ketakutan dan kecemasannya. Hudaya yang terluka itu melihat pertempuran antara Sanakeling dengan Agung Sedayu dengan mulut ternganga. Pertempuran itu berjalan semakin lama semakin dahsyat. Sanakeling yang marah menyerang Agung Sedayu dengan sengitnya, sedang Agung Sedayu pun melawannya dengan tekad yang menyala di dalam dadanya. Jatuhnya Citragati merupakan peringatan baginya, bahwa apabila ia lengah sedikit saja, niscaya nasibnya tidak akan lebih baik dari Citragati itu. Demikianlah maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang semakin seru. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki beberapa kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain. Lawannya, Agung Sedayu adalah orang baru di dalam arena pertempuran. Tetapi keprigilannya menggerakkan senjatanya tiba-tiba mencengangkan. Ilmu yang tersimpan di dalam tubuhnya ternyata cukup mampu untuk menghadapi Sanakeling yang perkasa itu. Tempaan yang pernah diterimanya dari Kiai Gringsing, ketekunannya dan bekal yang telah diletakkan oleh ayah dan kakaknya, telah membentuknya menjadi Agung Sedayu yang lincah, tangguh, dan cekatan. Namun Agung Sedayu adalah seorang yang tidak cukup berpengalaman dalam olah keprajuritan. Ia mampu bertempur seorang lawan seorang, sekelompok lawan sekelompok, tetapi ia tidak dapat memanfaatkan setiap keadaan pada suatu gelar yang luas, atau bagian-bagian dari gelar itu. Setiap kali Agung Sedayu menjadi ragu-ragu apabila tiba-tiba ia menghadapi gelombang serangan yang berubah-ubah dari pasukan lawannya. Setiap kali ia tidak dapat berbuat banyak dalam keadaan yang tiba-tiba. Bahkan beberapa kali ia mendengarkan Sanakeling meneriakkan aba-aba dan melihat gerakan-gerakan yang kurang dimengertinya dari laskar lawannya. Sekali Sanakeling memberikan kesempatan kepadanya untuk mendesak maju, namun tiba-tiba kedua sisi sayap Sanakeling itu seolah-olah menekannya dari kedua arah. Serentak pasukan Jipang itu menyempit dalam garis lengkung yang dalam. Hudaya yang terluka itu, kini telah menggenggam pedangnya kembali. Tetapi ia hanya mampu mempertahankan dirinya dari serangan-serangan yang datang dengan tiba-tiba dari prajurit-prajurit Jipang. Ia kini terpaksa melihat kenyataan, bahwa tubuhnya telah menjadi semakin lemah, sehingga ia sudah cukup tidak seharusnya tampil ke depan langsung melawan musuh-musuhnya. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang demikian ia sempat melihat susunan sayap kanan Laskar Pajang dan Sangkal Putung itu. Sayap itu semakin lama menjadi semakin kurang teratur. Agung Sedayu sama sekali tidak pernah memberikan perintah dan petunjuk kepada pasukannya. Ia hanya memusatkan perhatiannya kepada perlawanannya menghadapi Sanakeling. Tetapi itu bukan karena Agung Sedayu mengalami kesulitan. Bukan karena Sanakeling berhasil mendesaknya dan menyudutkannya ke dalam keadaan yang sulit. Tetapi itu adalah karena Agung Sedayu bukan seorang prajurit yang berpengalaman. Ia bukan seorang senapati yang terlatih. Ia sendiri mampu bertempur, namun ia tidak mampu untuk membuat sikap dan suasana perlawanan bagi seluruh sayap yang harus dipimpinnya. Sehingga karena itulah maka seakan-akan setiap prajurit harus mencari sikap sendiri menghadapi lawan-lawan mereka yang bertempur dalam satu kesatuan yang utuh.
Untara yang bertempur melawan macan kepatihan di induk pasukan melihat suasana itu. Baru saja ia mendapatkan ketenangan, kini ia melihat persoalan baru pada sayapnya itu. Baru kemudian disadarinya bahwa Agung Sedayu bukanlah seorang senapati yang berpengalaman. Apalagi ternyata, yang berada di sayap lawan sama sekali bukan alap-alap Jalatunda, tetapi Sanakeling. Sayap kiri, yang dipimpin oleh Widura, yang mendapat tambahan kekuatan, menjadi semakin baik keadaannya. Ia hanya memerlukan separuh dari tenaga yang diberikan kepadanya, sedang yang lain dikembalikannya kepada induk pasukan untuk memperkuat kedudukan Untara. Namun Widura itu pun kemudian menjadi berdebar-debar melihat tata pertempuran di sayap kanan. Ia mendengar pula, bahwa Citragati telah dapat dilumpuhkan oleh Sanakeling. Ia mendengar lewat penghubungnya, bahwa Agung Sedayulah yang kini berada di sayap itu. Karena itu, seperti Untara, ia segera mengetahui kelemahan anak muda itu. Agung Sedayu bukan seorang senapati perang, meskipun ilmunya, ilmu tata bela diri dan tata perkelahian menyamai seorang senapati. Tetapi Widura tidak segera dapat berbuat sesuatu. Tetapi semakin lama, Widura dan Untara melihat, sayap itu menjadi semakin tertib dan teratur. Beberapa bentuk tata perlawanan yang bagus terjadi di sayap itu. Seakan-akan mereka telah digerakkan oleh suatu perintah dari seseorang yang cukup berpengalaman. Seolah-olah Citragati telah terjun kembali ke arena itu. Sendawa tidak mampu melakukannya, gumam Untara di dalam hati. Meskipun orang itu cukup lama menjadi seorang prajurit, dan bahkan kemudian menjadi seorang pemimpin kelompok seperti Citragati pula, namun otaknya tidak secerah Citragati. Tetapi Untara dan Widura tidak sempat meraba-raba terlalu lama, sebab tugas mereka sendiri cukup berat. Namun perubahan di sayap kanan itu, benar-benar menggembirakan hati Untara, siapapun yang melakukannya. Mungkin juga Sendawa, pikir Untara. Sebenarnya sayap kanan memang menjadi semakin baik. Ketika Hudaya menyadari keadaannya, dan melihat bagaimana cara Agung Sedayu melawan Sanakeling, hatinya menjadi tenang. Perlahan-lahan ia menemukan keseimbangan perasaan. Jatuhnya sahabatnya, tidaklah berarti bahwa ia harus berbuat di luar batas-batas kemungkinannya, dan kemungkinan seluruh pasukannya. Dengan demikian, maka pikirannya semakin lama menjadi semakin bening. Meskipun ia terluka, namun ia masih mampu menilai keadaan sayap kanan itu. Agung Sedayu ternyata seorang yang baik. Seorang yang cukup tangguh untuk melawan Sanakeling, namun ia bukan seorang senapati. Segera Hudaya melihat kelemahan-kelemahan itu. Dan segera ia menyadari keadaannya. Dengan demikian, maka tiba-tiba terdengarlah aba-abanya melengking di antara dentang senjata kawan dan lawan. Dengan cepat ia membentuk sayap itu menjadi suatu benteng yang tangguh. Sendawa, meskipun ia berada lebih lama di sayap itu, namun ia menyadari keadaannya, sehingga dengan senang hati ia melepaskan pimpinan yang diambilnya langsung setelah Citragati tersingkirkan. Tetapi mula-mula Agung Sedayulah yang terkejut mendengar aba-aba yang keluar dari mulut Hudaya, sehingga ia melontar surut sambil berteriak. Apa artinya Paman Hudaya? Aku sudah tidak gila lagi, sahut Hudaya. Aku sedang mencoba memperbaiki tata gelar sayap ini. Maafkan, bahwa aku mengambil pimpinan di tanganku, tetapi aku tidak akan melawan orang itu. Sanakeling yang mendengar jawaban itu pula menggeram. Mula-mula ia pun melihat kelemahan pimpinan yang baru di sayap. Karena itu, segera ia membuat bentuk-bentuk yang dapat membingungkan lawan yang bergerak menurut cara mereka sendiri-sendiri. Namun tiba-tiba Hudaya berhasil mengatasi keadaan. Setan, teriak Sanakeling. Ayo, majulah bersama-sama. Agung Sedayu tidak dapat menghindar lebih lama. Seperti angin ribut Sanakeling menyerangnya. Namun ia masih mendengar Hudaya berkata, jangan ragu-ragu. Aku lebih berpengalaman dalam olah gelar peperangan. Hadapi lawanmu. Mudah-mudahan dendam Citragati akan terbalas. Sanakeling tidak memberi kesempatan Agung Sedayu untuk membalas. Betapa marahnya orang itu melihat cara-cara yang tidak lazim telah dipergunakan oleh Agung Sedayu dan Hudaya bersama-sama. Namun Sanakeling terpaksa mengagumi ketangkasan berpikir orang-orang Pajang itu untuk mengatasi keadaan yang serba tiba-tiba. Akhirnya Untara pun teringat bahwa Hudaya berada pula di sayap kanan. Mudah-mudahan orang itu menyadari dirinya, gumam Untara di dalam hati. Dan mudah-mudahan ialah yang telah memperbaiki keadaan. Demikianlah pertempuran itu dalam keseluruhannya telah berubah.
Keseimbangan di antara kedua belah pihak telah berubah. Orang-orang baru yang terjun di dalam arena benar-benar telah mempengaruhi keadaan. Meskipun mereka sebagian besar adalah anak-anak muda Sangkal Putung, namun ada pula di antara prajurit-prajurit Pajang yang ditarik dari gardu-gardu. Dan di gardu-gardu itulah ditempatkan anak-anak muda Sangkal Putung dan orang-orang tua yang masih sanggup memukul tanda bahaya. Macan Kepatihan melihat perubahan itu. Sekali-sekali terdengar ia menggeram dan giginya gemeretak. Ia sudah bertekad bahwa kali ini adalah kali yang terakhir baginya. Kalah atau menang. Karena itu, maka keadaan yang tiba-tiba saja berubah itu sangat mempengaruhi perasaannya, namun bagaimanapun juga, ia masih ingin bertahan sampai matahari tenggelam. Kalau ia mampu bertahan, maka keadaan anak buahnya pasti masih baik. Tekad dan nafsu mereka pasti belum lenyap, sehingga besok ia akan dapat menempuh cara yang lain untuk menerobos masuk ke Sangkal Putung. Tetapi perlahan-lahan namun pasti, Laskar Sangkal Putung bersama-sama dengan prajurit-prajurit Pajang berhasil mendesaknya. Setapak demi setapak. Di kejauhan Sumangkar menggigit bibirnya. Ia melihat perubahan itu. Dan hatinya menjadi berdebar-debar pula karenanya. Wajahnya pun tiba-tiba tampak berkerut-kerut. Sedang tanpa sesadarnya tangan orang tua itu segera menimang-nimang tongkatnya. Gumamnya. Untara dan Widura benar-benar seorang senapati yang limpai. Dengan cerdik mereka telah berhasil mengatasi gelar Macan Kepatihan yang garang. Mata orang tua itu semakin lama menjadi semakin suram. Kembali ia terlempar ke simpang jalan yang tak mudah dipilihnya. Ia tidak akan dapat melihat pasukan Macan Kepatihan hancur dilanda oleh prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung. Namun kalau ia memasuki arena peperangan itu, maka apakah ia sampai hati pula membunuhi anak-anak muda Sangkal Putung yang masih baru dapat berlari-larian itu? Apakah aku harus meniadakan Angger Untara, desisnya. Tetapi perasaannya telah menolaknya. Tidak sepantasnya, katanya di dalam hati. Sumangkar itu menjadi semakin bingung. Ia masih tegak di atas sebongkah tanah padas yang menjorok agak tinggi. Dari tempat itu ia berhasil melihat keadaan medan dengan agak jelas. Meskipun ia tidak mengira-kirakan pusat-pusat daripada peperangan itu. Di induk pasukan, pertempuran berkisar di antara Macan Kepatihan melawan Untara. Induk pasukan itu kini telah menjadi semakin luas, karena cara-cara Untara untuk membuat garis peperangan yang menguntungkannya. Di sayap kanan dari Laskar Jipang, Sumangkar melihat keadaan pertempuran yang sulit bagi pasukan Macan Kepatihan. Semakin lama semakin sulit. Ia tidak tahu pasti siapa yang berada di sayap itu untuk melawan alap-alap Jalatunda. Namun karena ketajaman pengetahuannya mengenai peperangan, Sumangkar segera menduga bahwa lawan alap-alap Jalatunda pasti mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Mungkin Widura sendiri, gumamnya. Orang itu pasti tidak berada di sayap yang lain, sambungnya sambil melihat sayap kiri pasukan Jipang itu. Sumangkar mula-mula melihat keuntungan dari pasukan Tohpati. Tetapi kemudian ia pun melihat perlawanan yang gigih dan bahkan semakin lama menjadi semakin sulit bagi pihak Jipang. Hati orang tua itu pun menjadi gelisah. Setiap kemenangan pihak Pajang telah menyentuh hatinya. Seperti sepercik api yang menyentuh perasaannya. Semakin banyak menjadi semakin panas, dan bahkan kemudian terasa seolah-olah sebongkah bara telah menyala di dalam dadanya. Kasihan Raden Tohpati, desahnya. Betapapun kebimbangan bergelora di dalam batinnya, namun akhirnya Sumangkar itu tidak juga dapat membiarkan kekalahan demi kekalahan melanda pasukan murid kakak seperguruannya. Karena itu berkali-kali terdengar ia berdesah, kemudian menggeram. Wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang. Dan orang tua itu menjadi semakin kuat menggenggam senjatanya. Ketika ia mendengar orang-orang Pajang bersorak, seakan-akan dirinya lah yang disorakinya. Seorang tua yang tidak berarti dan tidak tahu diri. Di dalam arena pertempuran itu sendiri, Sana Keling terpaksa melihat kenyataan bahwa adik Untara yang bernama Agung Sedayu itu benar-benar seorang anak muda yang tangguh. Anak muda yang lincah dan cekatan. Geraknya kadang-kadang terasa aneh dan membingungkan. Sebenarnya Agung Sedayu mempunyai cara yang khusus dalam olah pertempuran. Ia tidak saja mempergunakan unsur-unsur yang dipelajarinya dari gurunya, dari ayahnya, dari kakaknya, dan dari pengalamannya yang sedikit itu, tetapi Agung Sedayu telah berhasil membuat cara-cara dan unsur-unsur tersendiri, karena ketekunannya membuat gambar-gambar di atas rontal.
Sehingga Sanakeling yang dengan tatak berani melawan Widura kini terpaksa bertempur dengan memeras segenap ilmu yang dimilikinya. Di induk pasukan Tohpati pun mengalami banyak kesulitan. Apalagi setelah Untara dapat melepaskan segenap perhatiannya atas sayap kanannya yang agak mengalami kesulitan. Kini sayap itu telah menjadi mantap kembali. Karena itu ia tinggal memusatkan perhatiannya kepada Tohpati dan induk pasukannya. Namun Sonya, di sisi kiri dan Swandaru di sisi kanan, ternyata banyak membantunya, memperingan tekanan-tekanan yang langsung ke pusat pasukannya. Apalagi di sayap kiri, Widura telah mencoba mempengaruhi seluruh medan lewat sayapnya. Dikerahkannya kekuatan sayapnya untuk mendesak semakin maju. Kemenangan yang dicapainya diharapkannya dapat langsung menimbulkan pengaruh pada induk pasukan lawan dan lebih-lebih bagi Tohpati sendiri. Menurut perhitungan Widura, kini telah sampai saatnya, Tohpati mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Untara di permulaan peperangan ini. Sekali-sekali terdengar di induk pasukan, Tohpati menggeram sambil menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah memuncak sampai ke ujung ubun-ubunnya. Tetapi ia tidak mau hangus terbakar oleh kemarahannya. Karena itu, ia masih mempergunakan segenap kesadaran serta perhitungan. Ia harus bertahan sampai matahari terbenam meskipun seandainya harus menarik mundur pasukannya beberapa langkah untuk beberapa kali. Tetapi ia harus memelihara agar pasukannya tidak terpecah. Sebab dengan demikian, maka akan hilanglah gairah segenap anak buahnya. Hati mereka akan berkeriput sekecil hati tikus. Apapun yang akan dilakukan besok, apabila hati anak buahnya masih tetap terpelihara seperti hari ini, maka kemungkinan-kemungkinan lain masih akan terjadi. Namun ia masih harus menghadapi kenyataan. Pasukan Pajang dan Sangkal Putung mendesaknya seperti prahara. Sumangkar yang melihat kekalahan-kekalahan yang semakin lama semakin sering, menjadi kehilangan segenap keraguan-raguannya. Bara yang menyala di dalam dadanya terasa menjadi semakin panas. Dan tiba-tiba terdengar ia bergumam. Tahanlah sesaat Nger, mudah-mudahan aku akan dapat membantumu. Kata-kata Sumangkar itu, seakan-akan merupakan sebuah perintah bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba terasa darahnya bergolak. Usianya yang sudah lanjut itu sama sekali tidak berpengaruh atas ilmu dan ketangkasannya. Bahkan semakin tua ilmunya menjadi semakin masak, dan segala geraknya menjadi semakin mapan. Demikianlah dengan sigapnya Sumangkar meloncat turun dari bongkahan tanah padas. Kemudian diamat-amatinya tongkatnya sambil bergumam kepada diri sendiri. Masa itu datang kembali. Dan kepada tongkatnya ia berkata, "Kau sudah terlalu lama beristirahat. Marilah kita bekerja kembali. Aku tidak akan membawamu bertempur melawan kelinci-kelinci yang tidak berdaya dari Sangkal Putung dan Pajang. Pekerjaanmu hanya mempengaruhi tekad dan gairah peperangan itu. Tolonglah aku, karena aku terpaksa menyingkirkan Angger Untara." Sumangkar itu kemudian mengangkat wajahnya. Di berbagai tempat dilakukan lekukan tanah yang dalam, masih dilihatnya air yang tergenang sisa hujan semalam, meskipun karena panas yang terik di sana-sini tampak debu yang berhamburan. "Maafkan aku Angger Untara," desisnya. "Aku terpaksa melakukannya." Sumangkar itu kemudian menggigit bibirnya, seolah-olah ia sedang mengusir perasaan lain yang mengganggunya. Kemudian dengan dada tengadah ia melangkah menuju ke arena peperangan. Namun tiba-tiba langkah orang tua itu terhenti. Lamat-lamat ia mendengar orang memanggilnya. Perlahan-lahan seperti sebuah bisikan. "Adi Sumangkar. Adi, berhentilah sebentar." Langkah Sumangkar tertegun. Dipalingkannya wajahnya. Dan ia benar-benar terkejut ketika dilihatnya seseorang duduk di bawah sebuah gerumbul kecil di samping bongkahan tanah padas tempatnya berdiri menyaksikan peperangan itu. Tetapi Sumangkar itu pun telah menyimpan pengalaman yang banyak sekali di dalam dirinya, sehingga sesaat kemudian ia sudah berhasil menguasai dirinya. Bahkan sambil tersenyum ia menjawab, "Ah, aku terkejut mendengar sapa Kisanak." Orang itu mengangguk. "Maafkan kalau aku mengejutkanmu. Bukan maksudku berbuat demikian, sehingga karena itu, aku menyapamu perlahan-lahan." "Iya, iya. Kau sudah berhati-hati. Tetapi orang-orang tua seperti aku ini memang mudah menjadi terkejut. Bukankah begitu?" Orang itu pun tersenyum. Orang itu pun sudah setua Sumangkar, bahkan setahun 2 tahun di atasnya. Sambil tersenyum ia menjawab, "Benar. Kau benar Adi.
Orang-orang tua muda benar menjadi terkejut. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, "Apakah Kisanak memerlukan aku?" "Iya," sahut orang itu. "Aku ingin mempunyai seorang kawan untuk melihat peperangan itu." "Baik," jawab Sumangkar. "Aku akan mengawanimu. Tetapi biarlah aku melihatnya dahulu dari dekat. Nanti aku akan segera kembali." Orang tua itu menggeleng. Sambil masih duduk bersandar sebongkah padas ia menggeleng. "Jangan nanti. Dan sebaiknya Adi tidak usah pergi ke arena. Bukankah di sana tempat anak-anak muda saling menyombongkan kecakapan mereka memainkan senjata? Sama sekali bukan tempatnya orang-orang tua seperti kita." Dada Sumangkar berdesir. Sebagai seorang yang telah cukup makan asin pahit penghidupan, segera ia menyadari maksud kata-kata itu. Karena itu maka kemudian ia pun tersenyum. Ia berdiri menghadap orang yang duduk bersandar padas itu. Perlahan-lahan mengangguk-angguk sambil tersenyum. Senyumnya membayangkan tanggapannya atas orang itu. Sumangkar itu pun segera mengerti siapakah yang duduk di hadapannya. Orang itu pasti seorang yang pilih tanding sehingga Sumangkar sama sekali tidak mengetahui kehadirannya. Sikapnya dan kata-katanya yang tenang meyakinkan. Sorot matanya yang tajam menembus langsung ke pusat jantungnya. Dan ternyata sesaat kemudian Sumangkar segera mengetahui, meskipun ia belum pasti. Tetapi tidak ada orang lain yang dapat disangkanya, orang yang duduk di hadapannya itu. Sehingga karena itu maka segera ia berkata, bukankah Kakang yang menamakan diri Kiai Gringsing?" Orang itu mengangguk sambil tertawa kecil. Katanya, "Dari mana Adi tahu tentang aku?" "Oh," sahut Sumangkar. "Bukankah kita pernah bertemu? Bukankah Kiai pernah mengunjungi daerah ini bersama dua orang murid Kakang selagi aku sedang bermain-main dengan kakek satu tambak wedi bersama muridnya yang bernama Sidanti?" Orang tua itu, yang sebenarnya adalah Gringsing, tertawa pula. Katanya, "Benar. Benar. Ingatanmu baik sekali Adi. Ternyata meskipun saat itu malam tidak terlalu terang, kau masih juga dapat mengenal aku." Sumangkar tertawa pula. Namun hatinya berdebar-debar menghadapi persoalan yang tiba-tiba saja tumbuh. Sudah tentu Kiai Gringsing akan berbuat sesuatu, apabila ia benar-benar akan terjun ke dalam arena. Karena itu, maka ia harus menentukan suatu sikap untuk mengatasi setiap perkembangan keadaan. Tanpa sesadarnya tiba-tiba ia berpaling ke arah peperangan yang masih saja berkobar dengan dahsyatnya. Sekali lagi dadanya berdesir. Ia melihat beberapa bagian dari gelar di rada meta telah terdesak mundur. Gelar perang yang tangguh itu benar-benar sudah berada dalam bahaya. "Kiai," berkata Sumangkar itu kemudian, "aku tidak banyak mempunyai waktu. Apakah Kiai tidak berkeberatan apabila Kiai duduk di sini sebentar? Aku akan pergi ke arena itu, ikut serta dengan anak-anak Jipang bermain-main." "Ah," sahut Kiai Gringsing perlahan-lahan. "Sudahlah. Jangan melelahkan diri sendiri, marilah duduk di sini. Kita lihat pertunjukan itu." "Kau aneh Kiai," berkata Sumangkar. "Pertunjukan itu terlalu menjemukan bagiku. Apakah tidak demikian bagimu?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia melihat Sumangkar berdiri tegak seperti sebatang tonggak yang kokoh. Karena itu maka perlahan-lahan orang tua itu pun berdiri. Banyak hal yang dapat terjadi menilik sikap Sumangkar itu. "Apakah yang akan kau lakukan atas permainan yang menjemukan itu?" bertanya Kitanumetir. Sumangkar terdiam sesaat. Sekali lagi ia berpaling, dan sekali lagi ia melihat pasukan Jipang yang terdorong mundur beberapa langkah. "Kiai Gringsing," berkata Sumangkar. "Aku adalah seorang bawahan dari Macan Kepatihan. Apakah aku akan dapat berdiam diri melihat pertempuran itu?" Ternyata Angger Untara memiliki kecemerlangan rencana untuk menghadapi Macan Kepatihan. Sebelum ini aku mengagumi ketangguhan dan ketangkasan pasukan Jipang di bawah pimpinan Tohpati. Namun ketika akan melihat cara yang ditempuh dan perhitungan-perhitungan yang matang dari Angger Untara, maka aku benar-benar menundukkan kepala untuk itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk kepalanya. Sahutnya. "Lalu, bagaimana sekarang? Aku harus ikut dalam permainan itu?" Kiai berkeberatan. "Oh, tidak. Tentu tidak. Adalah menjadi kewajibanmu untuk melakukannya. Bukankah kau seorang prajurit?" Sumangkar menjadi bimbang mendengar jawaban itu.
Ia tidak dapat mengerti kenapa Kiai Gringsing seakan-akan membiarkan untuk berbuat sesuatu atas pertempuran itu. Namun Sumangkar bukan anak-anak yang mudah terpedaya oleh ucapan-ucapan yang meragukan. Karena itu, maka ia tidak akan dapat mempercayainya, seandainya Kiai Gringsing dengan sukarela membiarkannya masuk ke dalam arena. Meskipun demikian katanya. Terima kasih Kiai. Agaknya Kiai akan bersabar menunggu aku kembali dari arena. Nanti dulu, Adi, sahut Kitanumetir. Sumangkar tertegun sejenak. Tetapi ia sebelumnya telah memperhitungkannya, bahwa pekerjaannya akan bertambah berat. Ia tidak akan begitu saja dapat hadir di dalam peperangan itu, apalagi memusnahkan Untara, selagi Kiai Gringsing masih berada di tempat itu. Jangan tergesa-gesa. Waktuku hanya sedikit Kakang. Lihatlah, pasukan Jipang telah terdesak jauh ke belakang garis benturan antara kedua gelar itu. Belum Adi. Mereka sekarang berada pada garis yang terjadi pada saat kedua pasukan itu berbenturan. Kau hanya melihat pasukan Jipang terus-menerus mundur. Tetapi aku melihat sejak pertempuran itu terjadi. Mula-mula pasukan Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putunglah yang terdesak sampai jauh ke belakang garis itu. Sekarang mereka mendesak maju. Namun belum terlalu jauh melampaui garis benturan itu? Oh, agaknya kau lebih dahulu sampai di sini Kiai. Aku melihat sejak peperangan itu mulai. Sejak pasukan Jipang muncul dari balik pepohonan hutan dengan panji-panji kebesaran, rontek dan umbul-umbul yang megah itu. Aku melihat pasukan Pajang dan anak-anak Sangkal Putung datang dari arah yang lain dengan ketiga panji-panji yang mereka agung-agungkan. Dan aku melihat bagaimana mereka berbenturan. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kalau demikian, kau melihat kedatanganku pula Kakang. Ya, aku melihat kau berdiri di sini. Sekali-sekali kau meloncat naik ke atas tanah padas itu. Sekali kau meloncat turun. Aku tidak akan mendekatimu, kalau aku tidak tertarik pada tongkat yang kau bawa itu. Tongkat itu mirip benar dengan tongkat macan kepatihan. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, tongkat ini memang mirip dengan tongkat Angger Tohpati. Apakah Tohpati membagikan tongkat semacam itu kepada para prajuritnya? Sumangkar menarik alisnya. Namun demikian ia tersenyum. Jawabnya. Pertanyaanmu membingungkan Kiai. Baiklah aku mencoba menjawabnya. Tongkat ini adalah ciri dari perguruan Kedung Jati. Aku kira Kiai sudah mengetahuinya pula. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, sahutnya. Macan Kepatihan adalah murid Mantahun. Saudara seperguruanmu. Tepat. Bukanlah wajar kalau aku membantunya. Selain paman gurunya, aku adalah prajurit Jipang pula. Sudah aku katakan, bahwa adalah kewajibanmu membantu Angger Tohpati. Namun aku ingin memberitahukan pula kepadamu. Kalau Tohpati itu murid kakak seperguruanmu, maka Untara adalah kakak dari muridku. Sumangkar menarik nafas. Ia melihat kemungkinan yang ada di hadapannya. Namun ia masih tersenyum, katanya. Kalimat yang disilang-balikan. Membingungkan Kiai. Tidak terlalu sulit, jawab Kiai Gringsing sambil tersenyum pula. Angger Tohpati adalah murid dari kakak seperguruanku. Jelas? Ya, aku tahu. Mah di seluruh Kademangan? Kalau demikian, maka kewajibanmu atas Angger Tohpati tidak akan jauh berbeda dari kewajibanku atas Angger Untara, berkata Kiai Gringsing pula. Namun aku tetap berdiam diri melihat Angger Untara terdesak dengan sengitnya, sebelum laskar cadangan itu datang. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Semuanya sudah pasti baginya. Tak ada jalan lain. Karena itu, maka lebih baik segala sesuatunya segera terjadi daripada masih harus menunggu perkembangan yang kecil sekali kemungkinannya. Karena itu maka katanya. Ada satu perbedaan Kiai. Aku prajurit Jipang. Apakah Kiai prajurit Pajang atau Laskar Sangkal Putung? Seandainya demikian, maka kita berbeda pendirian. Mungkin Kiai dapat berdiam diri terhadap Untara, tetapi aku tidak akan dapat berbuat demikian. Aku harus menyingkirkan Angger Untara. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah Sumangkar dengan tajamnya, namun sekali-sekali ia berpaling memandangi arena pertempuran pula. Ia tahu benar bahwa Sumangkar tidak akan dapat dicegahnya dengan kata-kata.
Tetapi ia masih ingin mencoba untuk memperpanjang waktu sehingga Sumangkar akan terlambat. Kiai Gringsing itu pun melihat pula bahwa pasukan Jipang sudah semakin lemah dan terus-menerus terdesak mundur. Maka katanya sambil tersenyum, "Jangan begitu Adi. Jangan berkata sekeras itu. Bukankah kita, yang tua-tua ini sudah tidak pantas ikut bermain-main dengan senjata? Sebaiknya kita duduk saja di sini sambil melihat kalau Adi setuju, marilah kita bertaruh, siapakah yang akan menang?" "Apakah yang akan kita pertaruhkan?" bertanya Sumangkar. "Apakah Kiai mempunyai barang-barang berharga?" "Apa saja dapat kita pertaruhkan," sahut Kiai Gringsing. "Ikat kepala, kain panjang kita, atau timang kita." "Bagaimana kalau aku usulkan Kiai?" berkata Sumangkar. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Boleh. Barangkali Adi mempunyai usul yang baik." Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Taruhan kita adalah anak-anak muda itu. Macan Kepatihan dan Untara." "Heh?" bertanya Kiai Gringsing sambil mengusap keningnya. "Bagaimana mungkin? Kalau kita mengadu ayam, maka mereka adalah ayam jantan kita masing-masing. Permainannya lah yang harus kita tentukan," potong Sumangkar. "Oh." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sumangkar sudah tidak akan dapat diperlunak lagi. Ternyata orang itu berkata, "Marilah kita yang berlomba, bukan hanya sekedar membuat taruhan." "Apakah perlombaan itu?" "Kita berlomba lari sampai ke arena," ajak Sumangkar. Kiai Gringsing menggeleng. "Aku bukan seorang pelari. Tetapi kalau Adi akan berlari, mungkin aku akan mencoba menangkap ujung kainmu." Orang-orang tua itu sudah sampai pada kemungkinan terakhir, menyelesaikan soal mereka dengan cara yang tak mereka kehendaki. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat lain. Mereka ternyata telah berada dalam puncak kemungkinan itu. "Kiai Gringsing," berkata Sumangkar kemudian, "Kiai telah pernah melihat aku bermain-main melawan Ki Tambak Wadi, tetapi aku belum pernah melihat bagaimana Kiai melontarkan kaki. Karena itu, maafkan aku. Aku akan mulai dengan usulku. Terserahlah kepada Kiai, apakah Kiai akan turut serta berlomba lari atau tidak." Sumangkar tidak menunggu jawaban lagi. Segera ia melontar surut sambil memutar tubuhnya. Ia mengharap Kiai Gringsing akan meloncat mencegatnya. Tetapi Sumangkar menjadi kecewa, Kiai Gringsing belum beranjak dari tempatnya, katanya, "Apakah aku harus mengejarmu?" Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Sambil menahan gelora di dadanya ia bertanya, "Kenapa Kiai tidak mengejar aku dan menangkap kainku seperti kata Kiai?" "Aku akan mencobanya kalau kau betul-betul telah mulai dengan lomba itu." Desis Sumangkar. Ia menjadi jengkel melihat ketenangan Kiai Gringsing. "Kiai yakin benar akan perhitungan Kiai? Aku pasti tidak akan berlari terus meninggalkan Kiai dengan membiarkan diriku membelakangi Kiai. Begitu? Aku tidak akan membiarkan punggungku tersentuh oleh tangan Kiai. Karena itu Kiai tidak perlu mengejar aku. Tetapi bagaimana seandainya aku membuat perhitungan pula, bahwa Kiai tidak akan mengejar dan mencegat aku, lalu aku benar-benar berlari ke arena yang semakin parah bagi Jipang itu?" "Adi," berkata Kiai Gringsing, "sebenarnya apa yang akan kita lakukan itu tidak akan ada gunanya. Seandainya kita membuat permainan sendiri, maka permainan kita tidak akan mempengaruhi pertempuran itu. Betapapun lemahnya satu di antara kita, tetapi kita pasti akan memerlukan waktu. Dan lihatlah kini. Betapa laskar Jipang telah terdesak semakin jauh." Dada Sumangkar bergetar mendengar kata-kata Kiai Gringsing itu. Ia dapat mengerti dan ia sependapat pula. Menurut perhitungan, seandainya Kiai Gringsing memiliki ilmu yang tidak terpaut banyak daripadanya, maka waktu yang diperlukan pasti akan lebih banyak dari waktu yang diperlukan oleh pasukan Pajang untuk memecah barisan Macan Kepatihan. Tetapi kadang-kadang perasaan seseorang tidak sejalan dengan pikirannya. Meskipun Sumangkar menyadarinya, namun apakah ia akan duduk diam dan menonton pasukan Jipang terpecah belah tanpa berbuat sesuatu? Dan benarkah bahwa Kiai Gringsing memiliki ilmu yang cukup baik untuk bertahan cukup lama? Bersambung ke bab 39.